Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Melanjutkan video kami sebelumnya tentang akses menuju ke Jakarta International Stadium atau JIS. Selain menggunakan kendaraan bermotor, juga dapat menggunakan kereta. Stasiun yang nantinya akan dibangun di sini cukup besar atau stasiun ultimate berada di sisi utara JIS. Berbeda dengan stasiun kereta lainnya, stasiun ini dirancang cukup besar untuk dapat menampung banyak para pengguna yang akan menonton event-event, apakah itu event olahraga ataukah event lainnya di Jakarta International Stadium. Untuk sementara sebelum dari stasiun ultimate selesai, maka akan dibuat yang namanya stasiun kereta temporary. Nah, di depan sana di sekitar rel kereta kita melihat ada semacam shelter panjang yang membentang dari arah timur ke barat. Namun kita belum tahu apakah shelter tersebut adalah area yang nantinya akan menjadi stasiun sementara ya. Kalau kita perhatikan seperti itu, agar para pengguna kereta dapat turun di sini dan memasuki area JIS menggunakan moda transportasi KRL. Sedangkan untuk yang menggunakan kendaraan bermotor ya, seperti informasi kita sebelumnya, dapat menggunakan berbagai akses. Hanya saja di sini masih terdapat proses pembangunan ya, ada proses pengurukan dan juga penggalian serta pembuatan dari tiang-tiang. Kita belum mengetahui ini tiang-tiangnya akan dipergunakan untuk jadi pondasi stasiun sementara untuk akses menuju ke arah JIS atau yang lainnya. Baik, kita akan pantau bersama area ini dan juga akses menuju ke arah JIS. Sementara mungkin ya akses JIS dapat dilakukan menggunakan BRT atau Transjakarta yang sudah disiapkan di sisi barat halte Transjakarta yang cukup memadai. Kemudian di sisi barat juga terdapat sebuah terminal kecil ya untuk Mikrotrans dan dapat dipergunakan oleh para penonton, nantinya calon penonton di JIS dari arah yang sesuai dengan rute-rute dari Mikrotrans tersebut. Baik, ini adalah ujung sisi utara dari JIS namun agak ke timur. Di sini kita melihat ada urukan dari tanah. Nah, apakah memang nantinya akan dipergunakan untuk akses menuju ke arah stasiun sementara? Kita akan pantau secara berkala. Area yang di seberang sana di bawah dari tol pelabuhan itu adalah kawasan yang cukup padat Papanggo dan secara lokasi berhadapan dengan akses di sisi timur dari Jakarta International Stadium. Meski kita juga melihat ada perkembangan dari pembuatan akses keluar di tol pelabuhan ke arah Warakas dan Papanggo, namun dibelokkan ke arah Jalan Gang 21 dan Jalan Bisma Utara tembus ke Bisma Raya. Baik, nanti kita akan lihat lebih detailnya di belakang. Bila memang stasiun yang tadi dipergunakan untuk stasiun sementara dan akses ini dibuka di sisi timur ke arah utara, maka nantinya para penumpang langsung akan berhadapan dengan area parkir ya dan juga akses sisi timur dari JIS, lalu akan menuju ke arah gate. Selain itu di bagian kanan atau ke arah barat kita ini ada dua lapangan bola yang saat ini dipergunakan untuk latihan-latihan seperti yang kita lihat di seberang sana. Baik, ini adalah exit gate ya. Jadi kalau nanti para pengunjung naik ke rem yang ada di sisi timur, maka akan keluar di gate yang ini. Sedangkan untuk masuk ada di samping kiri sini. Jadi para pengguna dari stasiun KRL yang sementara tadi, misal kalau memang benar seperti itu, maka akan masuk lewat gate yang ada di rem timur ini. Ada 9 gate di sini, kemudian sudah menggunakan alat pendeteksi suhu dan aksesnya dilakukan satu persatu dengan model besi berputar. Ini namanya ya pintu masuk timur atau East Entry. Dan terdapat juga di bagian atas ini informasi tentang apa-apa yang tidak boleh dibawa ke dalam stadion ya, dan itu standar karena untuk keperluan keamanan dan kebersihan dari stadion sendiri. Kemudian para penonton dapat naik ke rem dan masuk ke area stadion melalui banyak gate yang ada di dalam stadionnya. Baik, di depan kita ini ada area parkir lagi dan di sini sudah mulai banyak ditanami pepohonan dan pepohonannya mulai tinggi. Tentunya area ini cukup panas di siang hari, dibutuhkan penghijauan. Kita rehat sejenak.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita akan melihat pantauan dari udara untuk lokasi dari stasiun KRL sementara yang tadi sempat kita lihat shelternya yang ada di bawah sana. Kemudian lagi kita akan melihat posisi dari stasiun Ultimate ya yang ada nantinya yang cukup besar untuk menampung lebih banyak para pengguna KRL, calon penonton dari Stadion JIS. Tampak di bagian bawah kiri kita atau di sisi utara kita ini adalah dua lapangan sepak bola yang dapat dipergunakan untuk latihan. Sedangkan di sisi bawah ini adalah akses bagian timur dari Jakarta International Stadium yang masih belum tersambung. Dan bila kita melihat dari rencana exit tol yang juga sudah diimplementasikan di sekitar Warakas dan Papanggo karena exit tolnya sudah mulai diaspal, kemudian juga ada pekerjaan lanjutan di sekitar sana menuju ke arah lurus ke arah timur dari JIS. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kondisinya ya di sekitar Warakas dan Papanggo tersebut. Baik, kita akan lihat dulu di sekitar sini yang warna kuning ini adalah stasiun sementara JIS yang di sisi timur, kemudian yang agak sedikit di barat ini adalah stasiun KRL JIS yang Ultimate yang sudah cukup besar. Stasiun yang cukup besar ini yang ada di render dari Perhubungan DKI Jakarta seperti ini akan tersambung dengan JPO. Nah, JPO ini adalah jembatan penyeberangan yang akan terhubung dengan halte Transjakarta di sisi barat, kemudian tersambung dengan stasiun Ultimate dan tersambung lagi menyeberang dari kali ke arah Jalan RE Marta Dinata. Nah, di RE Marta Dinatanya mungkin akan ada halte Transjakarta juga di sekitar sana ya, akan tentunya memudahkan para pengguna yang akan menuju ke JIS dengan berbagai moda yang terintegrasi. Baik, untuk yang garis warna hijau ini adalah pengerjaan dari trotoar yang sedang dibangun juga saluran airnya, kemudian nanti akan menjadi jalur pedestrian yang cukup memadai untuk para penonton JIS. Kita akan sedikit melihat akses kendaraan bermotor roda 4 yang menggunakan tol di sekitar sini dapat keluar di exit Kemayoran Mangga 2 Gunung Sahari, berputar balik lalu ke arah utara menuju ke arah Tanjung Priok dan putar balik kembali masuk Jalan RE Marta Dinata menyeberang dari pelintasan kereta. Lalu sampailah di sisi barat. Untuk akses dari Tanjung Priok ini bisa menggunakan kendaraan bermotor juga kendaraan roda 2. Sama nanti akan ketemu di sekitar akses pelintasan kereta sampailah di akses sisi barat. Untuk sisi selatan dari arah Kemayoran, Senen dan seterusnya dapat menggunakan akses di Jalan Danau Sunter Barat yang warna oranye ini. Sedangkan untuk dari arah timur dari Sunter ya itu bisa menggunakan yang warna ungu dan terus ke Jalan Sunter Permai Raya. Ini tadi ya yang warna putih exit dari tol pelabuhan yang sedang dikerjakan itu akan tersambung dengan Gang 21 dan Jalan Bisma Raya. Nanti akan ketemu lagi dengan Jalan Sunter Permai Raya. Yang warna merah ini juga sama. Nah, ini yang kita harapkan dapat langsung ketemu dengan sisi timur dari JIS sendiri. Tapi harus melewati kawasan yang ada perumahan cukup padat ya di sekitar Papanggo. Sebenarnya di sekitar sini ada stasiun kereta, hanya saja mungkin jaraknya agak jauh ya kalau buat perjalanan misal stasiun Ancol ataupun stasiun Tanjung Priok. Kurang lebih bisa 3 kilo ataupun 2,5 kilo ya untuk sampai ke arah JIS. Tentunya akan memakan waktu dan tenaga untuk dapat sampai ke Jakarta International Stadium dengan berjalan kaki. Maka dibuatlah stasiun KRL yang ada di sana di stasiun sementara dan juga yang Ultimate. Baik, kita akan lihat di sini di exit tol Warakas dan juga Papanggo. Ya, sebenarnya ini image-nya Google yang beberapa waktu sudah tahun 2023 ya. Kini di sini sudah banyak pekerjaan seperti pembuatan jalannya beton, aksesnya bahkan kita sudah lihat ini di aspal ya di bagian atas dari tol.
Kemudian yang ke arah timur dari JIS sendiri sudah juga ada jalan lurusnya. Kita belum tahu ini benar-benar apakah akan tembus ya ke arah tadi kawasan padat penduduk Papango dan juga langsung menuju ke sisi timur dari JIS, atau saat ini ya dibelokkan ke arah jalan Bisma Utara melewati jalan Gang 21. Mungkin hanya memadai untuk kendaraan kecil dan mungkin agak sempit untuk kendaraan besar seperti bis dan juga lainnya. Tentunya bis akan melewati akses yang lain ya. Baik, kita kembali ke sini. Kurang lebih progresnya di bulan Juli untuk stasiun JIS yang sempat kita baca di media adalah 30%, yaitu stasiun yang ultimate ya. Hanya saja di sini kan banyak pekerjaan-pekerjaan lain ya selain pembuatan dari stasiun, yaitu pekerjaan dari tol Harbor Road 2 di seberang sana. Yang di bawah sini kita belum tahu nih. Ini mungkin akan jadi akses atau bagaimana, nanti kita akan pantau bersama. Nah, untuk yang tol Harbor Road 2 itu adalah tol bertingkat yang akan menghubungkan sisi utara dari Tanjung Priok ke arah Pluit ya secara langsung tanpa harus melewati tol pelabuhan yang ini. Jadi akan ada direct dari arah Priok, dari arah kawasan Peti Kemas terminal langsung ke arah Pluit. Di bawah sana itu ada kereta KRL. Kereta itu adalah jurusan dari arah Kampung Bandan Tanjung Priok, mungkin dari kota ya. Kampung Bandan Tanjung Priok lewat stasiun Ancol nanti akan melewati stasiun JIS. Tiang-tiang yang ada di seberang sana itu adalah tiang-tiang yang dipergunakan untuk konstruksi tol Harbor Road 2. Jadi modelnya motong ya lurus. Kalau ini kan kayak segitiga jadinya. Namun nanti dari Tanjung Priok akan lurus lewat sini dan bertemu di sekitar Jakarta International Stadium. Prosesnya masih berlangsung. Tiang-tiang tersebut sudah ada sisi bawahnya dan sisi atasnya tinggal dipasang kepalanya dan dilakukan sambungan-sambungan dengan girder-girder. Biasanya seperti itu ya. Di sini terdapat satu kali. Kali ini ke arah sebenarnya Danau Cincin yang ada ya. Warnanya cukup hitam ini. Nah, rel kereta ya, kalau kita perhatikan treknya di sini ada 4 ya. Apakah ini memisahkan antara kereta barang, karena Tanjung Priok sendiri itu ada kereta kontainer yang bawa kontainer-kontainer dan juga ada yang membawa penumpang yaitu KRL. Baik, di bagian bawah kanan ya kita melihat itu shelternya dan ada tiang di atas penutup atau atap dari shelter, yaitu tiang dari listrik aliran atas. Tentunya tiang tersebut dipergunakan oleh KRL. Mungkin saja itu menjadi stasiun sementara atau bagaimana. Untuk stasiun yang ultimate kita belum lihat secara signifikan di bagian depan sana di utara JIS ya. Perkembangannya karena tadi ada proses pengerjaan tol Harbor Road 2 yang masih berlangsung dan cukup masif. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut di sini kita melihat adanya alat-alat berat dan seterusnya. Untuk akses sisi timur dari JIS ada remnya, kemudian juga ada jalan yang sudah dibuatkan arahnya. Hanya saja nanti mudah-mudahan ini ada solusi di mana akses dari tol dapat juga langsung di sini, terutama tadi yang dari arah Warakas dan Papango. Mungkin warga-warga yang ada di sini dapat direlokasi ya ke area lainnya yang lebih baik dan lebih layak untuk dihuni. Kemudian JIS dapat memiliki akses yang cukup memadai dan memenuhi standar-standar internasional serta melayani event-event yang tentunya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih dukungan sahabat semua. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.